Kita berjumpa lagi sesuai yang terkasih di dalam perenungan firman Tuhan atau renungan harian. Mari kita bersama-sama berdoa. Jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kami sadar akan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh sukacita, kami boleh menyambut sabda-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka dan memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 19 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakan Yesaya 19 ayat 23 sampai dengan 25 demikian. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur. Dan Mesir akan beribadah bersama Asyur. Pada waktu itu Israel sebagai yang ketiga di samping Mesir dan Asyur akan menjadi berkat di atas bumi. Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, serta Israel milik pusakaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, konflik itu bisa saja terjadi kapan saja, setiap saat. Konflik yang terjadi dalam relasi kita dengan sesama kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah karena kesalahpahaman atau mungkin oleh sebab-sebab yang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya apa yang mengikuti konflik adalah perasaan-perasaan yang tidak membuat kita nyaman. Seperti misalnya kemarahan, mungkin juga bahkan kebencian atau dendam. Nah, jikalau di dalam diri kita menyimpan perasaan-perasaan negatif semacam itu, nyamankah kita menjalani kehidupan dengan beban perasaan seperti itu? Saya yakin kita sepakat untuk mengatakan bahwa kita tidak nyaman dengan hidup semacam itu. Beban itu sungguh melelahkan kita. Dan oleh karena itu, tidak heran bahwa ketika kita dihinggapi oleh perasaan-perasaan semacam itu, sebenarnya di dalam hati kecil kita ada kerinduan untuk terjadinya pemulihan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca baru saja tadi adalah nubuat Nabi Yesaya yang menubuatkan terjadinya perdamaian antara Mesir dan Asyur. Dua kerajaan yang pada masa itu merupakan superpower, kerajaan yang sangat kuat, dan dua kerajaan ini sering terlibat dalam konflik atau pertempuran kekuatan militer. Apabila dua kekuatan militer saling berseteru, maka yang mengalami ketegangan bukan hanya kedua bangsa yang berseteru itu saja, yaitu Mesir dan Asyur, tetapi juga bangsa-bangsa kecil yang ada di sekitarnya. Itu seringkali menjadi korban. Ya, bangsa-bangsa yang lemah, yang ada di sekitar konflik itu pasti akan menjadi korban juga. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa ada saatnya nanti di mana akan terjadi pemulihan. Kapan itu? Yaitu ketika kedua bangsa ini berdamai. Ketika Mesir dan Asyur berdamai, ada jalan yang menghubungkan keduanya. Sehingga orang Mesir bisa masuk ke kerajaan Asyur, demikian pula orang Asyur dapat masuk ke kerajaan Mesir. Dan bukan hanya itu, yang pihak ketiga yaitu Israel juga akan menjadi berkat. Apa yang dimaksudkan? Barangkali Israel diharapkan bisa menjadi perantara penengah di antara kedua bangsa yang berseteru itu, sehingga menjadi pendamai dari kedua bangsa yang berkonflik tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika perdamaian itu terjadi, maka semuanya akan berada dalam kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Kehidupan akan menjadi lebih baik ketika konflik-konflik itu berhasil didamaikan dan bahkan dihentikan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Bukankah itu juga seringkali terjadi? Ketika terjadi konflik seperti tadi saya katakan, kita seringkali memendam berbagai perasaan yang negatif. Dan itu membuat kehidupan tidak nyaman dan kita merindukan terjadinya pemulihan. Pemulihan terjadi ketika kita mau menjadi pendamai. Ketika kita mau berdamai. Jadi langkah pertama untuk terjadinya pemulihan adalah berdamailah. Jadilah pendamai. Jadilah pendamai, bukan pengadu domba. Jadilah penebar kedamaian, bukan penebar benih-benih permusuhan dan kebencian. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, baik Mesir maupun Asyur dan juga Israel adalah umat ciptaan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, milik pusaka dan kesayangan Tuhan. Setiap orang yang berkonflik, terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, semua pihak adalah milik kepunyaan Allah, dikasihi dan disayangi oleh Allah. Allah menghendaki supaya semua pihak menjadi damai, hidup dalam kedamaian. Konflik barangkali susah untuk kita hindari, mungkin terjadi di luar kehendak dan keinginan kita. Tetapi untuk berdamai itu dibutuhkan kehendak kita. Ada kemauan di dalam diri kita untuk melangkah menjadi pendamai, melangkah untuk berdamai. Jadilah pendamai, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, jadikan kami pendamai di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah perseteruan ataupun perselisihan. Supaya kami juga boleh menghadirkan keindahan dalam kehidupan, dalam relasi dengan sesama kami. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin.